Tidak memotong waktu tahu banyak lagi, langsung kita mulai aja ya. Nah, jadi di sesi kelima ini sebenarnya kan kita udah selesai bahas untuk semuanya ya. Kemarin juga sudah sempat coba RLC itu pakai latihan soal. Nah, untuk sesi 5 itu lebih fokus ke persiapan buat quiz aja. Jadi kita bakal latihan lagi pakai soal lainnya. Nah, soalnya juga mirip-mirip kayak soal yang sebelumnya. Kalian bisa lihat aja di Notion. Notion kemarin kita sudah sempat kerjain soal sesi 5 yang atas ya, yang quiz prep yang atas. Nah, sekarang kita bakal kerjain yang paling bawah, yang belum ada jawabannya itu. Nah, ini tipe soalnya mirip banget kayak yang kemarin. Sama-sama kita disuruh untuk membuat sebuah rangkaian RLC. Terus case-nya adalah biasanya kayak adaptor gitu ya. Di sini adaptor charger buat laptop. Nah, sebenarnya tulisan-tulisan ini semua nggak penting semua. Yang penting cuma ada di bagian outputnya ya. Jadi yang perlu kita catat itu adalah bagian outputnya. Bagian outputnya itu yang 5 volt 3 ampere. Tuh, 5 volt 3 ampere itu jadi patokan kita. Berarti V-nya 15, terus I-nya 3. Nah, terus apa lagi yang perlu diperhatiin? Yang perlu diperhatiin adalah frekuensinya. Di sini ditulis 50 sampai 60, tapi yang kita pakai adalah yang ini ya, yang 50. Ini standar frekuensinya 50, terus kita pakai V-nya 15, A-nya 3. Nah, kemudian yang lainnya itu biasanya sama ya, kayak yang rated voltage level itu yang nilai maksimum yang bisa diterima oleh sebuah voltmeter, atau nanti ada juga diode ya, itu 1000 volt kayak biasa. Terus parasitik resistornya juga dia pakai yang sama ya, kayak kita biasanya 0,01 ohm. Ya. Dan kalau gitu kita catat dulu aja, sama sekalian cari V peak-nya dia. Jadi kita dapat V sama dengan 15, terus arusnya sama dengan 3, sama frekuensinya 50 Hz ya. Nah, terus untuk dapetin V peak itu tinggal dikali akar 2. Jadi kita kasih V peak sama dengan 15 kali akar 2. Ini kita hitung pakai kalkulator aja. Apa aja 21,21 gitu ya. Nah, terus apalagi yang perlu kita cari? Kita udah punya V dan punya I dan punya F. Yang belum ketemu adalah hambatannya atau resistornya. Nah, kalau di sini berarti kita pakai rumus hukum Ohm ya, yang V sama dengan I kali R. Nah, berarti kita bisa balik supaya dapetin R-nya. Jadi R sama dengan V per I. Nah, kalau gitu kita bisa cari V-nya tadi 15 bagi I-nya 3 ya. Jadi R-nya itu 5 ohm. Nah, jadi yang awal kita cari dulu apakah udah ada semuanya. Biasanya pasti ngitung V peak.
Nah terus kalau yang resistor itu tergantung sudah diketahui benar-benar resistornya nilainya berapa atau kita disuruh cari dari V sama I nya. Kalau kalian udah ngerjain ini berarti udah dapat berapa watt. Nih, kalau udah ngerjain ini berarti udah dapat 20 poin peak voltage sama equivalent resistance. Ini dapat 20 poin. Nah kalau udah, poin berikutnya ada di sirkuit topologi komponen. Nah ini nggak tahu ya, antara sudah dikasih dari soalnya atau belum dikasih sama soalnya. Ya berharapnya sudah dikasih sih, biasanya sudah dikasih. Dan template-nya tuh mesti sama sih. Nah kita lihat ya, template-nya itu kayak yang sesi 5 harusnya. Nah kayak gini ya, harusnya nggak bakal ganti-ganti karena ini sudah rangkaian RLC yang lengkap ya. Jadi kita sudah ada induktornya, ada diodenya, ada kapasitornya, terus sudah ada voltmeter sama ammeternya. Nanti kalau misalnya beda dari ini nggak apa-apa, tapi harusnya beda-beda dikit dan komponennya masih lengkap ya, udah ada kapasitor, induktor, diode. Nah kan sebenarnya yang kita ganti-ganti itu kan cuma si resistor loadnya ini ya. Berarti kalau di case kita sekarang ini resistor loadnya bakal nanti jadi 5 ohm. Yang lainnya itu environmentnya sama persis. Pasti ada voltage source. Tinggal nanti dihitung aja peaknya apa. Kayak gitu. Yang lainnya tetap ada komponennya. Gak tahu ya, tergantung dia gambarnya gimana. Bisa aja paralelnya misalnya bentuknya kayak gini. Nah tapi kayak satu topologi ini tuh bisa dipakai buat banyak soal. Karena kan di soal juga gak kasih ketentuan kan, kayak kita mau pakai topologi yang mana. Kamu kalau mau buat sendiri juga gak apa-apa. Misalnya ada beda sama ini, tapi kan intinya adalah komponen-komponennya itu terpasang kayak induktor, kapasitor, diode. Jadi aku bakal pakai template dari sesi 5 aja karena ini juga bisa buat ngerjain sesi-sesi berikutnya. Gitu. Dia aku udah download dari Notion yang atas ya, ini ya yang di sesi 4 ya, tapi aku taruhnya 5.zip. Terus aku ekstrak. Nah kalau udah, kita bisa buka PPE nya.
Ya, oke. Sementara aku pakai laptop aku aja ya, karena di PC busnya lagi error. Nah, kalau udah buka PPI-nya, habis itu kita buat project baru kayak biasa, create simulation. Dari sini ya saja kita tulis gini. Terus directory-nya juga kopas kayak biasa ke lokasi file CSV kalian. Dan di save aja. Terus back to main page, terus kita atur bagian secret parameter, edit secret parameter. Habis itu kita view component. Lah, kemana? Oh iya, salah. Kita harusnya add secret file dulu ya. Kenapa dia berubah edit? Nah, kita kasihin CSV-nya, terus save sama proses. Nah, kalau udah diproses jangan lupa. Nah, kalian lihat di sini nggak ada error, kita lanjut lagi. Baru bisa diedit parameter, edit secret parameter. Nah, ini baru ada view component. Ya, aku harus buka sesinya. Untuk parameter yang pertama ada ammeter, dia bilang ammeter load 5E ke 4E. Kita lihat tadi 5E ada di sini. Nah, ammeter itu arahnya searah sama
arus rangkaian. Yang searah itu ada ammeter sama ada diode. Nah, yang lainnya berkebalikan. Yang berkebalikan itu voltmeter sama kapasitor. Jadi ammeter sama diode searah, voltmeter sama kapasitor itu berlawanan arah arus rangkaian. Jadi kalau ammeter ini seharusnya searah. Arahnya adalah ke bawah ya. Nah, ini sumitnya juga bisa. Jadi ini arahnya dia harusnya ke bawah. Jadi dari 5E ke bawah artinya ke 6E. Kalau kita lihat, nah dia salah ya, ke 4E. Jadi kita harus benerin standard 4E jadi 6E. Terus nomor 2, ammeter di 1C. 1C di sini, terus searah berarti arahnya adalah ke sebelah kanan alias ke 1D. Kita lihat, nah dia sudah benar di 1D, jadi kita biarin aja. Terus kita lanjut lagi. Nomor 3 ada kapasitor. Kita lihat kapasitornya ada di 7C. Terus dia arahnya ke 6C. 7C di sini ya. Terus dia ke 6C berarti ke atas. Nah, kapasitor ingat tadi arahnya itu berlawanan. Jadi kalau arah arusnya itu searah jarum jam, dia berlawanan berarti ke atas ya. Jadi dari 7C ke 6C ke atas. Berarti sudah benar. Kalau kita lihat di PPE di sini dia dari 7 ke 6 berarti ke atas, sudah benar. Nah, untuk value kapasitornya itu biasanya tetap dikasih default aja dulu. Jadi kayak ini case-nya yang pertama kali kalian buat itu benar-benar default kapasitor sama induktornya. Nanti kayak masih salah, baru kalian edit. Nah, lanjut lagi nomor 4 diode. Diode di mana itu? Diode ada di D1. Oh, namanya D1, sorry. Posisinya di 2A. Terus searah. Nah, kalau searah berarti searah jarum jam dia dari 2A ke atas, yaitu ke 1A ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah ke 1A. Benar. Nah, terus yang perlu kita gali adalah voltage levelnya. Dia masih 120, sedangkan kalau di soal itu mintanya dia adalah 1000. Jadi kita edit aja jadi 1000. Diodenya jadi 1000. Nah, lanjut lagi induktor. Nah, induktor ini sebenarnya kita masih skip dulu aja ya, karena dia nggak punya arah juga, dia cuma punya posisi di 1A, terus value-nya masih default. Nah, nanti ini yang kita ganti. Lanjut lagi resistor C filter. Nah, resistor C filter nggak punya arah, jadi kita perlu ganti value-nya aja. C filter itu resistor yang sifatnya parasitik ya di sini. C filter punyanya kapasitor. Jadi kita kasih nilai sesuai yang di soal tadi, dia minta adalah 0,01 ya. Ini ya 0,01 ohm. Jadi kita edit jadi 0,01. Nah, terus lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu case-nya sama kayaknya nomor 6. Itu dia adalah parasitik. Nah, kalau sesuai soal berarti dia harusnya 0,01 ya. Nah, cuma kan kita kemarin udah sempat coba yang waktunya error. Oh, sorry. Ini ya. Resistor C filter tadi aku ganti jadi 0,01. Yang R source harusnya juga sama karena dia parasitik 0,01. Sama kalau dibuat kayak gitu nanti resistornya itu kurang gede sehingga error di simulasinya nggak sesuai sama time dari simulasinya. Jadi kita harus gedein 10 kali 4. Dari 0,01 kita gedein, kita kali 10 jadi 0,1. Yang R source kalian edit jadi 0,1.
0,01 sama 0,1 source. Nah lanjut lagi, ada yang namanya resistor load. Nah resistor load ini yang udah kita hitung tadi. Dari perhitungan 15 dibagi 3 dapat hambatan. Nah kita masukin aja tadi 5 dibagi 3 kita dapat hasilnya 5 ohm ya. Jadi kita masukin sini 5 ohm. 5. Nah, resistornya udah selesai. Kemudian di nomor 6 kita ada voltage source. Nah, voltage source ini udah kita hitung peak value-nya tadi sama frekuensinya juga kita perlu ubah jadi 50 ya. Kita edit aja peak value-nya. Jadi ketemunya nilainya 21,21 kalau nggak salah. Ya, 21,21. Terus voltage-nya, voltage frekuensinya itu 50 Hz. Yang lainnya sama. Terus kita save. Sudah? Nah, kalau udah, apa ya? Polaritinya kita lihat ya, dari 9 ke 8. Di sini. Ya, 9 ke 8 berarti ke atas. Nah, dia berarti sudah searah jarum jam. Nah, biasanya kita buat searah jarum jam aja. Jadi nggak usah diedit aja. Nah, nanti kalian lihat aja. Berarti itu udah benar ke atas atau searah jarum jam atau belum. Kalau misalnya belum, boleh kalian tetap biarin atau kalian mau ubah. Kalau aku biasanya mau ubah biar ya udah sama. Jadi searah jarum jam aja. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas yang voltmeter. Nah, voltmeter ini berarti berlawanan arah arus. Dia posisinya ada di 7H. Kita lihat dari 7H. Ya, 7H. Kalau dia berlawanan arah arus berarti harusnya ke atas ya. Kan berlawanan jarum jam. Jadi harusnya ke atas ke 6H. Jadi kalau kita lihat sini sudah 6H, berarti benar ya. Dari 7 ke 6 itu kan ke arah atas berlawanan. Nah, kita edit aja bagian voltage level jadi 1000. Voltage levelnya diubah jadi 1000. Nah, lanjut lagi voltmeter yang satunya itu posisinya ada di 7C. 7C ini ya. Dia itu berarti harus berlawanan sama arahnya. Berarti kalau gini ini kan arahnya arah jarum jam kalau berlawanan ke atas ya, dari 7C ke 6C. Kita lihat di situ dia udah dari 7C ke 6C. Berarti udah benar, tinggal diganti voltage levelnya jadi 1000. Habis ini dulu ada yang ketinggalan. Mau lihat yang atas? Nah, gak ada yang ketinggalan. Nah, kalau sudah tinggal kita simulasiin ya. Jadi kita back to circuit list, back to main page, habis itu ke
ke paling bawah, view output. Habis itu di run dulu aja. Nah, sambil aku nyiapin docsnya. Jadi kan kita bakal kopas-kopas ininya ya, atau pakai Word aja, docs aja deh. Oke, nah yang harus kalian buat itu adalah dokumen yang menjawab 3 pertanyaan ini. Questionnya ada 3. Yang pertama adalah untuk mengkalkulasi peak voltage, yang kedua equivalent resistor, kemudian yang ketiga itu kita buat kayak step by step perubahan parameternya kita beserta analisisnya apa setelah diubah. Nah, jadi yang 1 sama 2 itu pure kalian tulis perhitungan kalian sama hasilnya. Nah yang 3 itu kalau misalnya sirkuitnya udah dikasih berarti kita nggak perlu buat dari awal ya. Nah ini kalau kalian mau sertakan nggak apa-apa, komponennya ada apa aja di dalam sirkuitnya, terus nentuin arah komponen. Dan setelah itu yang plot ini sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting adalah langsung ke hasilnya. Di pembahasan kalian ini poinnya lebih besar. Nah untuk setiap step by stepnya di analisis itu kalian harus sertakan pertama gambarnya dari plottingnya, kedua adalah parameternya. Nah parameter yang dimaksud itu biasanya cuma kapasitor sama induktor. Jadi kalian tulis aja kapasitor T2, induktor T2 nilainya berapa. Jadi kelihatan kalian ubah kapasitor dari berapa ke berapa atau induktor dari berapa ke berapa. Makanya di sini kayak gini. Yang pertama kali dia pakai kapasitor default, dia tulis nilainya berapa, induktor nilainya berapa. Habis itu kasih plotnya. Nah plotnya ini sebenarnya bebas, yang penting menjelaskan. Kalian boleh plotting jadi satu full semuanya, jadi ada 4 garis, atau dibagi jadi 2. Misalnya E-load sama V-load sendiri, terus E-source sama V-source sendiri, itu juga nggak apa-apa. Yang penting adalah plottingnya itu bisa jadi kayak semacam acuan atau kayak gambaran dari penjelasan kalian gitu, mendukung penjelasan kalian. Nah kayak gini ya, sama ya temperature kapasitor berapa, induktor berapa, terus kayak dijelasin hasilnya. Jadi kayak gini karena misalnya kapasitornya diganti kurang gede atau dan lain-lain. Yang sebenarnya dinilai adalah kayak kalian paham nggak gimana cara naik atau turunin kapasitor, dan kapasitor kalau dinilai nanti jadi apa, induktor diturunin jadi apa gitu. Bakal mengubah apa. Sama kayak kalian bener nggak masak arah komponennya. Kayak misalnya yang perlu dihafal itu kan voltmeter, ammeter, diode sama kapasitor ya, yang ada arahnya. Voltmeter sama kapasitor itu dia berlawanan. Kalau diode sama ammeter dia itu searah sama jarum jam gitu. Nah kalau tadi berarti kita harus isi aja, ini nggak diterapi apa ya, kasih font 12. Jadi misalnya nomor 1 kalian calculate VP. Yang ketiga baru ya step by stepnya gitu ya. Kalian pas VP ya kalian itu aja baik.
Kalian mau tulis dari tiket juga nggak apa-apa, misalnya berarti V sama dengan 15 volt, terus berarti V peak sama dengan 15 dikali akar 2. Nah ini kalian boleh pakai simbol akar atau ya diginiin ya juga nggak apa-apa sih. Nanti yang baca aku harus ini dari akar 2. Nah sama dengan, nah, ini kalian mau pakai kalkulator aku perbolehin ya, tapi kalkulator yang di sini aja ya, kalkulator app yang di PC. Nah btw kalau mau pakai akar 2 kalian harus tulis akar 2 nya dulu, jadi kayak 2 terus di akar kuadrat ini sebelah kiri. Nah hasilnya jadi 1,4 baru dikali 15 tuh. Karena kalau misalnya kita kebalik 15 dikali, nah akar 2 kita tulisnya gimana? Gak bisa. Kayak ini kalau mau mencet akar dia jadi ngakarin 15 nanti. Di akar 2 nya di depan dulu, 2 di akar kuadrat baru dikali 15 kayak gitu. Terus jangan lupa satuan volt 21,21 ya. Resistornya juga kita kasih aja, berarti R sama dengan V per I sama dengan 15/3 sama dengan 5 ohm. Nah ini udah poin 1, 2. Nah poin ketiga ini kita harus kasih gambarnya dulu, tapi kapasitornya dulu ya. Kapasitor itu nanti harusnya awalnya default dulu ya. Kita plotting dulu supaya menghasilkan gambar. Add plot. Nah, aku di sini mau plotting jadi satu aja. Jadi current and voltage. Terus kita plotting satu-satu. Mulai dari E-load, terus E-source, terus ada voltmeter diode. Nah ini voltmeter diode, lihat ya, voltmeter diode itu sama kayak voltmeter load. Kenapa? Karena voltmeter diode di sini tempatnya. Jadi letakkan paralel sama resistor load sama diode juga. Jadi selain dia mengukur tegangan di diode, dia juga mengukur tegangan di load, di resistor load. Kenapa? Karena sifat tegangan itu bakal sama nilainya ketika kita paralelkan. Ini kan paralel ya, 1, 2, oke. Jadi kita bisa sebut voltmeter diode sama voltmeter load, itu hal yang sama. Kasih VLoad. Nah yang terakhir adalah voltmeter source, berarti V source. Nah kalau udah buat plotnya, aku udah, habis itu kita zoom di bagian X nya. Kita zoom dari 0 startnya sampai tengah-tengah ya. Ini kan 1 detik ya. Jadi kita ke tengah-tengah 0,5 detik bertambah. Nah kalau udah diupload gini, nanti kan dia ganti-ganti terus tuh filenya. Nah itu mending di save dulu. Antara kalian mau
pindahin ke folder lain, di copy atau kayak langsung aja masukin ke docs-nya. Nah, aku di sini copy langsung ke docs-nya aja. Nah, kayak gini. Nah, kita perlu lengkapin kapasitor sama induktornya. Ini sama-sama default. Nah, kita lihat aku lupa tadi nilainya berapa. Nah, ini aku stop aja nggak apa-apa ya, nanti kan diubah lagi. Nah, kapasitor itu nilainya 1E min 05. Nah, ini boleh di copy atau sebenarnya kan ini artinya 1 dikali 10 pangkat min 5. Jadi ke docs kita copy aja. Terus untuk induktornya adalah 0,01. Mas, ada yang ketinggalan? Tadi aku suruh 0 sampai 0,5 ya. Ya kalau udah tinggal kalian kasih aja penjelasan singkat. Ini misalnya sini. Nih. Nah kalau di sini dia plottingnya cuma ada 3 ya, pilot, isor sama pilot. Jadi dia lebih ke cuma isor doang sama load doang. Nah, karena kita belum kasih nilai kapasitornya, belum atur kapasitor sama induktornya, maksudnya masih default, nggak kita ubah. Jadi resultnya nggak terjadi perubahan apa-apa, alias semuanya masih terlalu besar tuh. Nah di sini boleh kalian kasih aja, kayak misalnya result tidak terjadi perubahan apa-apa karena kapasitas sama dari kapasitornya itu terlalu kecil. Maksudnya nggak terjadi apa-apa adalah ini ya, kita masih lihat di sini ada bagian di mana dia itu 0. Kita nggak mau itu terjadi kan. Makanya nanti nilai kapasitornya harus digedein supaya dia nyimpan ketika posisi tegangannya peak, dia nyimpan daya, kemudian dikeluarkan ketika sudah 0 alias nggak ada tegangan sama sekali. Kalian boleh kasih keterangan singkat aja, soalnya result tidak terjadi apa-apa karena nilai kapasitor terlalu kecil. Kalau lebih aja nggak apa-apa misalnya, sehingga tidak menyimpan energi yang cukup ketika tidak ada tegangan gitu ya. Nah, nih itu untuk step yang pertama. Nah berarti setelah tahu kapasitornya itu terlalu kecil, berarti yang kita lakukan adalah di step berikutnya ubah kapasitor doang. Nah kita ubah kapasitornya sekarang jadi 0,01 gitu. Dibalik lagi ke PPE, nah parameternya ini tadi diubah, kapasitor kita edit lagi, nilainya jadi 0,01.
Nah, kita save. Ya, kapasitor kita ubah jadi 0,01. Komponen nomor 3. Nah, udah kita ubahnya itu aja dulu, kapasitor doang. Habis itu langsung di plotting lagi. Commit page, output. Nah, yang tadi di run. Nah, ini harus ditunggu ya. Nah, setelah ditunggu ya kalian bisa kerjain step yang keduanya. Step keduanya kalian masukin kapasitornya sama induktornya. Tadi kapasitornya perlu diedit ya. Jadi yang kedua ini kapasitor induktor. Kapasitornya udah ganti jadi 0,01. Udah bukan defaultnya. Nah, yang seharusnya kalau udah digedein kapasitornya, dia itu lebih naik ya. Ini berarti E-load sama V-load. Yang loadnya itu lebih naik. Dia nggak lagi di 0 garis gini. Tapi karena sudah nyimpan energi yang cukup, jadi sebenarnya nggak terlalu cukup ya. Tapi sudah nyimpan energi, dia naik tuh. Titik paling bawahnya ada di sekitar 2 something ya, nggak sampai 2,5. Nah, kita lihat kalau dia jelasin. Nah, ini ya, kapasitor berhasil menyimpan daya, tapi masih belum stabil karena kapasitasnya kurang besar. Jadi stepnya dia berarti lebih banyak lagi dia tambahin dikit-dikit. Nah, ini juga percobaan. Nah, coba kita jalanin ya. Sama aku mau plotting dari 0 sampai 5. Plot. Nah, jadinya kayak gini. Kita copy dulu aja biar gak hilang. Oke. Nah, ini V-source-nya agak mengganggu ya. Sebenarnya kita nggak perlu V-source ya, karena di bawah itu dia masih AC kan. Kalau kalian mau kick V-source-nya nggak apa-apa sih. Misalnya buat plot baru kali ya, add plot. Kenapa? Ya, satu lagi seharusnya nggak usah, tapi full meter diode aja. Jadi vload ya, vload save terus dan. Nah, ini aku buat satu plot lagi, tapi tanpa e-source, tanpa v-source. Kalau di
Notion juga dia nggak ada resource-nya ya. Karena resource itu kan pasti awalnya bakal AC ya, dia bakal gelombangnya naik turun sampai negatif, dan itu ganggu banget buat plottingnya. Jadi biar kita cuma lihat bagian atasnya aja, kita hapus saja yang punyanya resource. Nah, ini di plotting 0 sampai 0,5. Nah ini ya kayak gini ya, kalau di copy. Nah ini lebih rapi. Nah kita lihat di sini dia udah nggak di paling bawahnya lagi, udah lumayan di atas. Nah menurut kalian ini udah cukup atau belum? Oh, aku sih ya udah lumayan cukup ya. Karena kayak I-nya sendiri ini kayak di sini kan berarti sekitar 3. Terus yang di sini voltnya 20. Terus dia di sekitaran 15 nih. Sebenarnya kan di tengah-tengah. Jadi udah cukup, nggak terlalu kecil juga. Kalau yang di punyanya Notion itu dia tambahin kapasitornya jadi 0,125. Nah misalnya kalau sudah memang dirasa cukup, ya udah kalian langsung aja ke induktornya. Induktornya kita ganti. Lupa dikasih keterangan dulu ya. Berarti tadi kita udah ubah kapasitor kan. Kapasitor berhasil menyimpan daya tapi masih belum stabil. Nah kalau sudah stabil ya berarti kalian sudah cukup stabil. Kapasitor berhasil menyimpan daya dan sudah cukup stabil gitu. Iya, benar. Kalau no, karena kan itu kan dia nyimpan tegangannya kan. Kalau enggak no, kayak arus DC yang benar-benar ada enggak gitu kan. Nah ini kan dia udah di atas. Nah cuma kalau yang di soal itu dia menganggap bahwa masih kurang gede kapasitornya. Jadi ini tuh masih terlalu kecil, walaupun sudah nyimpan tegangan tapi daya yang disimpan tuh kekecilan. Jadi dia tambahin dikit nilai kapasitornya jadi 0,125. Kayak gitu. Nah, kita lanjut aja ke induktornya ya. Nah, induktornya misalnya kalian ubah jadi 0,01. Ya, berarti kita edit dulu. Kita stop, habis itu edit parameternya lagi. Induktor jadi 0,01. 0,01 juga. 0,01 save. Ini induktor ya yang aku edit. Induktor itu nomor 5, komponen nomor 5 diganti jadi value-nya 0,01. Nah kalau udah di run lagi, nah sampai kemudian kita edit di docs-nya, kita kopas saja kapasitor sama induktor. Di sini tambahin kapasitor induktor.
Nah, induktornya udah nggak default value lagi, tapi jadi 0,01. Tunggu bentar lagi ya, kayaknya belum. Nah, kita lihat lagi yang atas ini. Yang plot ketika kita ubah kapasitor, kita notice bahwa di awal itu yang warna oranye atau e-source-nya itu tiba-tiba fluktuatif. Dia langsung teng, gitu, langsung ke hampir 50. Habis itu dia tiba-tiba ke berapa tuh? 5 ya, sekitar 5 langsung jadi kecil. Habis itu baru stabil. Jadi di awal dia itu ada lonjakan. Nah, atau fluktuasi. Nah, induktor sebenarnya untuk menangani hal tersebut, untuk menekan fluktuasi di awal. Jadi kalian bisa tambahin keterangan di sini. Kalau misalnya kapasitornya memang sudah stabil, berarti kan kita sekarang ngurusin induktornya. Nah, kalian bisa kasih tambahan. Sekarang kita akan mencoba menambahkan nilai induktornya agar fluktuasi di awal itu berkurang. Kalau di Notion dia bilang kita coba minimalisir fluktuasi arus di awal dengan cara meningkatkan nilai induktor. Ya, coba. Kita coba untuk meminimalisir fluktuasi. Nah, kalian lihat aja yang fluktuasi di awal itu warna oranye, yaitu e-source. Berarti fluktuasi anggap aja e-source gitu, nggak apa-apa kalian terus e-source di awal dengan menambah nilai induktor atau induktansi, itu juga nggak apa-apa. Nih. Nah, kalau udah kita plotting yang tadi ya, aku udah cukup harusnya ini 0 sampai 0,5. Terus lihat lagi di filenya. Enggak, salah plot yang bawah biar gak ada e-source. Ya. Nah, putih error tuh. Jadi sekali lagi. Wah, rusak apa itu nih, rusak. Coba kita lihat lagi ya. Waduh. Ini padahal yang di satunya dia mau. Akhirnya rusak. Kita coba sekali lagi. Nah, nek lama gitu misalnya error. Coba kita lihat. Nah, iya. Nah, kita lihat.
hasilnya kenapa? Coba masukin ke docs-nya. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Kita lihat yang di atas itu sampai 40 lebih, sampai 50. Kemudian yang di bawah sudah berhasil kita turunkan jadi cuma di 10. Nah, cuma ini ternyata terlalu besar. Kenapa? Pilotnya yang warna hijau jadi cuma 10 doang. Padahal kita aja itu harus buat sampai 15 kan pilotnya. Ya, jadi nilai induktansinya ini kita bisa bilang terlalu besar. Nah, coba ya kalau lihat di sini. Oh, kalau di sini case-nya dia kapasitasnya malah kurang besar karena masih terlalu fluktuatif. Dan kalau punya kita udah nggak terlalu fluktuatif, malah kita merasa itu terlalu besar. Jadi kita bisa kurangi nilai induktornya dikit aja. Nah ini ya, bahkan di di akhir di sini dia cuma kasih kayak 0,001. Jadi memang ini udah terlalu besar. Kita mau ganti pakai nilai berapa misalnya? Tadi kita sudah pakai angka 0,01. Berarti misalnya setengahnya. Kalau setengahnya berarti 0,05. Kita misalnya ganti di 0,05 ya. Ini kita stop dulu. Yang bagian induktor nomor 5 kita ganti jadi 0,05 karena ini terlalu besar. Kita kecilin 0,05, save. Habis itu kita run lagi. Nah, sembari nunggu yang di run, nah kalian bisa kasih resultnya. Ini kan berarti kita nanti sudah ubah induktornya ya. Jadi fluktuasi di awal berarti berhasil kita kurangi. Namun apa? Namun nilai induktor terlalu besar ya. Sehingga output tuh maksudnya tadi V sama I output yang diinginkan itu tidak sesuai gitu. Sehingga output tidak sesuai standar. Maka kita harus mengurangi nilai induktansinya. Induktansi atau induktor itu sama aja. Nah, btw yang result ini nggak harus kayak kata-kata punya aku ya, karena sesuai case kalian. Kalian mau buatnya kayak gimana ya, penjelasannya harus sesuai sama parameter sama plottingannya. Jadi ini bukan kunci jawaban. Itu. Nah, kalau udah kita plotting aja kali ya. Kita plot. Oke.
cek. Nah, udah lebih baik. Kapasitornya belum kita kasih ya, nanti kasih nilai kapasitor sama induktor. Kita kopas dulu, terus nilai kapasitor sama induktornya. Nah, copy. Nah, ini. Terus induktornya kita ganti jadi 0,005. Hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini sudah lebih baik, dalam artian yang awalnya ini tegangannya itu cuma di 10. Sekarang dia udah makin naik. Nah, di 12. Nah, tapi kita pingin dia tegangannya di berapa? 15 ya. Berarti harus lebih naik lagi. Kita tadi kurangin setengah, dia naiknya udah sekitar 2,5. Berarti kita kurangin lagi. Kira-kira nilainya berapa? 25 ya, coba ya. Ya, ini kalian bisa kasih result. Kok resultnya di situ? Dulu. Gimana mas? Ya, result. Nilai mulai mendekati standar, tetapi kurang besar. Kurang besar itu maksudnya voltasenya sama I nya kurang besar, tapi apa ya berarti ya, tegangan dan arus, sehingga nanti induktornya harus kita kurangi ya. Harus kita kurangi sedikit lagi. Nah, kita kurangi sedikit lagi, nilainya jadi 0,25 gini. Jadi 0,005 jadi 0,0025 ya. Kita edit parameternya, stop dulu. Itu main page. Terus itu edit delete parameter di komponen. Di komponen kelima induktor kita ubah jadi 0,0025. Save. Kok gitu? 0,0025. Terus di run lagi.
Oh ya Tuhan. Ini boleh kau beko. Saya coba upload ya. Kita lihat lagi. Semoga dia udah semakin mendekati. Oke. Coba kalau loading lebih jauh. Nah, ini udah lebih better lagi. Dia udah di 15. Jadi yang aku lihat itu sebenarnya yang atas ya. Ketika di atasnya itu, atau yang kalian kalau dikit-dikit di bawah sini nggak apa-apa, itu di 15 atasnya. Nah, ini udah cukup standar, yaitu 15 volt, ini ampernya juga sekitar di 3. Nah, kalian kalau mau improve lebih lagi bisa. Improve-nya apa? Adalah ini, gelombangnya mau kalian lebih flatten. Kalau mau tinggi lagi gelombangnya bisa. Caranya pakai apa? Kapasitornya ditambah. Jadi yang bawah ini naik. Tapi kalau kalian ubah kapasitor, bisa juga ubah yang lain lagi. Jadi induktornya harus disesuaikan lagi. Makanya ubah-ubah. Makanya sebenarnya nggak ada jawaban pasti yang mana. Nah, kalau kalian mau improve lagi, kalian harus ubah kapasitornya dulu, berarti tambahin. Nanti induktornya disesuaikan lagi. Gitu. Ubah induktornya itu biar lonjakan di awalnya itu berkurang. Nanti kan 40 lebih. Karena dia ditekan supaya nanti lebih stabil. Kalau yang sebelumnya ini di source-nya ya? Di source-nya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sekarang? Nah, jangan lupa satu lagi ya. Kalau misalnya kalian dirasa udah ini yang paling sesuai, udah di otak atik, ini yang paling sesuai sama standarnya, paling benar, berarti kan udah fix tuh parameternya. Kalian download. Jadi kalian balik aja ke bagian edit parameter, terus di situ kita bisa ekspor. Nih, edit seluruh parameter ke komponen. Nah ini, kalian bisa pencet ekspor parameter. Nanti dia bakal download CSV. Nih ya, ekspor parameter ini ya. Nanti CSV-nya bakal ada di file folder kalian. Mana nih? Nih ya, parameter ya, identifier parameter. Ya itu jangan lupa di download. Dan dia kan udah jadi satu folder ya. Tinggal foldernya itu nanti kalian zip. Berarti satu lagi yang harus kalian lakukan adalah Word-nya kalian save terus masukin ke foldernya jadi satu. Jadi udah ada semuanya di situ. Di edit seluruh parameter. Nih, yang kalian edit posisi ammeter dan lain-lain, yang paling atas ini ada ekspor parameter. Nah, nanti aku nilainya dari situ, parameternya berapa-berapanya.
Tuh. Aku ngajakin di situ juga nggak ya? Ya, jadi satu folder yang memang udah dibuat sama PPE itu nanti dikumpulin semua. Terus kalian cuma tinggal tambahin word yang kalian buat. Kalau yang tadi parameter itu kan otomatis ketulis ke situ ya. Udah satu folder diisi aja terus dikumpulin. Tuh. Nah, mau absenin kalian dulu login.